Perkenalkan, nama saya Indri Puspika Sari dengan NIM 190 130 120 dari jurusan Teknik Industri unit kelas A11 Agama Islam Teknik Elektro dengan judul ceramah Pentingnya Ilmu Pengetahuan bagi Umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Pertama, dan yang paling kita utamakan sekali, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu, kita telah dapat menuntut ilmu secara sehat, jasmani dan rohani. Dan tidak lupa pula kita mengirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman kecerdasan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, masuk saja kita ke judul ceramah saya, yaitunya pentingnya menuntut ilmu atau pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan dan kewajiban bagi kita semua, baik itu ke pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan formal, pendidikan non-formal, baik itu di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi kita semua. Jika kita tidak bisa menuntut ilmu dan tidak mau menuntut ilmu, maka merugilah kita yang tidak mau berkeinginan untuk menuntut ilmu. Sedangkan Islam memerintahkan untuk menuntut ilmu dan belajar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menuntut ilmu. Selagi ada kemauan, pasti kita bisa menggali ilmu-ilmu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dengan ilmu kita bisa menjadi pemimpin dunia. Dengan ilmu kita bisa memimpin makhluk di dunia. Dan dengan ilmu kita bisa dihormati dan disegani oleh orang-orang banyak. Pula sebaliknya dengan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Makhluk yang tidak mau menuntut ilmu terlihat rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dan dari ilmu pengetahuan kita dapat memetik arti penting dan keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya adalah orang yang berilmu akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam firman Allah surat Fatir ayat 28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak. Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama, sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan,
dan mendalami ilmu pengetahuan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Dan orang-orang yang berilmu tidak akan melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena mereka mengetahui akan kekuasaan Allah dan ilmu-ilmu larangan Allah dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berilmu akan dimudahkannya jalan menuju surganya Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mencarikan jalan untuk menuju surganya Allah. Dari hadis di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa sejauh apapun kita mencari ilmu, tetapi dengan jalan kebaikan dan untuk kebaikan orang lain, maka Allah akan menjanjikan kita surga dan akan ditunjukkan, diterangkan jalan menuju surganya Allah. Dan orang yang berilmu akan mendapatkan pahala yang kekal, ilmu yang kekal, dan bermanfaat bagi kita dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi diri kita sendiri walaupun kita telah meninggal dunia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dari hadis di atas dapat kita jelaskan bahwa ilmu yang kita dapat dan kita gali bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Kita dapat membagi kepada orang lain dengan kebaikan dan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan tentang kekuasaan Allah dan juga kebesaran Allah. Dan kita dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan kita di atas bahwa pentingnya ilmu bagi diri kita sendiri, bagi orang banyak maupun masyarakat luas. Dengan ilmu kita tidak bisa apa-apa. Sungguh bodohlah kita yang tidak bisa dan tidak mau menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui tentang baik benar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik buruk tentang perilaku-perilaku yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu sangat bermanfaat di khalayak banyak, baik itu khalayak kecil, besar, atau golongan yang tertinggi. Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa apa-apa, tidak akan bisa sama sekali. Jadi bagi kita yang bisa menuntut ilmu, teruslah menggali ilmu walaupun sampai ke liang lahat dan sejauh apapun. Teruslah menggali ilmu-ilmu tentang kekuasaan Allah dan juga kebesaran Allah dengan jalan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan dengan ilmu kita bisa dengan mudah mendapatkan atau menemukan jalan menuju surganya Allah. Itulah kita harus menuntut ilmu walaupun, dan kejarlah ilmu itu walaupun sejauh mungkin sampai ke liang lahat ataupun ke negeri-negeri jauh, tapi dengan menuntut ilmu, dengan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri,
bukan ilmu asal-asalan. Dan dengan ilmu kita mendapatkan pahala yang kekal, ilmu yang kekal, dan bermanfaat bagi diri sendiri, dan tidak akan terputuslah amalan-amalan ilmu yang kita ajarkan kepada orang-orang banyak. Sekian ceramah saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.